Hai sobat, jumpa lagi dengan kami dari Jajaku Channel. Seperti biasa kita akan berbagi pengalaman aneka kegiatan dan juga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Video kali ini kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu bagaimana kita memanfaatkan atau menggunakan sistem CBT USB BKS di lingkungan SMA SKAP Malang untuk bisa digunakan di kegiatan CBT internal atau kegiatan CBT di sekolahnya masing-masing. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana merubah beberapa tampilan, identitas, atau mengedit sederhana beberapa tampilan dan settingan default. Sekarang ini kita akan membahas tentang bagaimana kalau kita masih tetap ingin menggunakan tampilan login bawaan dari USB BKS MKKS. Kita ketahui untuk tampilan loginnya ini sudah di custom ya. Kita lihat di atas ini ada login V3. Sehingga tampillah ya seperti yang kita lihat di sini, ada backgroundnya, kemudian ada identitas gambarnya, kemudian di sini ada petunjuk-petunjuknya, keterangannya. Ya, bagaimana kalau kita ingin merubahnya? Mari kita mulai. Beberapa perubahan yang kita bisa lakukan jika kita ingin tetap masih menggunakan halaman login ini, bawaan dari USB BKS ini, yaitu login versi 3. Kita lihat di sebelah kiri atas, ini ada identitas SMA Islam Kepanjen. Ya, misalkan kalau kita ingin menggunakan untuk lembaga kita sendiri, tentu ini kalau bisa kita kondisikan sesuai dengan nama lembaga kita. Kemudian yang kedua ini ya tampilan gambar identitas eventnya. Misalkan kita ingin rubah, kita ada ujian, misalkan ujian PAS, kita bisa rubah di sini. Kemudian petunjuk-petunjuk di sini juga kita bisa rubah sesuai yang kita inginkan. Ya, kita garis bawahi lagi, kita ingatkan lagi bahwa ini adalah halaman login custom, yaitu bukan dari defaultnya Moodle ya. Kalau untuk defaultnya Moodle kita sudah bahas di video sebelumnya, di part 1-nya. Baik, kita mulai. Untuk bisa mengedit ini, tentunya pastikan kita sudah punya VAD dan sudah berjalan dan sudah bisa diakses seperti tampilan video ini ya sekarang ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus bisa mengakses file manajernya, yaitu mengakses file, yaitu file login V3 yang berisi tampilan halaman login ini. Bagaimana caranya? Kita buka tab baru lagi, kemudian kita ketikkan HTTPS ya, kemudian IP-nya 192.168.0.200, kemudian portnya 10.000 ya. Ingat, ini karena kesepakatan di sistem USB kemarin adalah pakai IP 0.200 ya. Untuk mengakses manajernya tambahi HTTPS, kemudian portnya 10.000. Jika tampil seperti ini bukan error ya. Kita bisa klik ini di advance ini, diklik, kemudian pilih proses to unsave ini, diklik, maka akan tampil halaman webmin. Kenapa webmin? Kebetulan di sistem USB MKKS ini, untuk bisa mengakses terminal atau mengakses servernya, ini sudah dipasang dengan aplikasi atau fasilitas webmin. Jika sudah berhasil tampil seperti ini, kita login. Untuk username dan passwordnya bisa dilihat di deskripsi ya. Kita sudah berhasil login seperti ini. Proses, tunggu sebentar.
Tunggu, masih proses, masih load. Di atas ini kita bisa lihat masih ada progress. Ya, sudah tampil. Di Webmin sebenarnya kita bisa melihat beberapa indikator ya, seperti CPU-nya, kemudian memorinya, virtual memory, kemudian storage-nya, kemudian ya bisa dibilang spek yang kita bisa lihat di sistem CPT-nya. Tapi kita tidak membahas ini, mungkin lain waktu atau di video yang lain kita bahas lebih detail di Webmin-nya ini. Kita fokus pada akses file ini, login V3 ya, karena kita ingin mengcustom beberapa tampilan atau identitas yang ada di USB ini. Di Webmin-nya di sini di sebelah kiri ada menu, pilih menu order, kemudian pilih file manager ya, di ini pilih file manager. Di sebelah kanan ya, seperti kalau kita pakai file explorer ya ini. Nah, ini pilih home ya, di sini home ya, directory home. Kemudian pilih directory ujian. Kemudian pilih directory triple www ini ya. Kemudian pilih directory Moodle. Ya, di directory Moodle ini scroll ke bawah. Nah, di sini kita akan ketemu login V3. Nah, ini ya. Login V3. Ya, kita masuk di directory login V3. Nah, akan tampil ini ya. Untuk mengedit ini kita bisa membuka isi dari file index.php ya. Cara yang paling enak adalah kita unduh saja ini, kita download ya index.php ini. Di sini kita klik ya. Kemudian di sini ada titik 3 ini ya, kelihatan ya. Kita klik, pilih, kemudian pilih download. Kita tunggu. Ya. Jika sudah terdownload, kita bisa buka di directory atau folder download yang kita miliki di Windows-nya. Ya, di sini indeks yang tadi kita sudah download. Kemudian kita buka ya, kita buka, double klik. Tampilannya seperti ini. Kebetulan di kami ya, ini menggunakan aplikasi text editor ini ya. Nah, biar tahu, siapa tahu nanti ada yang ingin menginstal. Ya. Kami menggunakan ini Notepad++ ya, Notepad++. Kalau tidak ingin pakai Notepad++, sebenarnya bisa pakai editor lainnya bawaan Windows, misalkan pakai Notepad. Ya, misalkan seperti ini. Ini adalah Notepad bawaan Windows-nya. Kemudian kita file open, pilih di download-nya tadi, yaitu index. Mana tadi ya? Indeks PHP. Kita kebuka di Notepad++ ya, defaultnya. Bentar, kalau pakai Notepad kita pilih open with, kemudian choose another. Misalkan kita arahkan ke Notepad. Nah, kalau pakai Notepad seperti ini ya tampilannya. Nah, sedikit bingung ya kalau pakai Notepad bawaan Windows, maka saran kami pakai Notepad++.
installnya bisa akses di sini, searching aja Notepad++. Nah, ini Notepad++. Nah, kemudian tinggal download, kemudian install. Kita kembali lagi tadi, buka filenya index. Ya, tampil seperti ini, enak, lebih warna-warni dan enak juga dilihatnya. Ya, tidak berantakan ya. Kita akan mencoba merubah identitas ini di atas, title barnya atas ini. Ini kalau bawaan dari sistem USPBK SMKKS tertera SMA Islam Kepanjen. Nah, kita bisa rubah. Kita kembali ke sini, kita cari. Nah, ini ketemu SMA Islam Kepanjen. Kita rubah sesuai dengan identitas lembaga kita. Ya, ambil contoh aja. SMAS Jajagu misalkan seperti ini. Kemudian disimpan. Ya. Setelah disimpan, nah, di webmain-nya ini file index PHP untuk login V3-nya ini kan masih aslinya ya. Saran saya ini di rename saja. Di rename. Nah, misalkan awal misalkan ya, atau asli bawaannya ya, atau aslinya. Sehingga kalau kita ada kesalahan dalam mengedit ini tadi ya, mengedit file ini, nah, kita masih punya file aslinya yang kita bisa edit ulang ya. Oke, nah di sini kemudian indeks PHP-nya kita upload ya. Di sini ada menu file, kemudian upload to current directory. Terus kita klik untuk memilih filenya. Ini ya, indeks PHP tadi. Kemudian di open, upload. Kita tunggu sebentar, maka sudah masuk di sini index.php ya. Kalau indeks yang atas tadi file aslinya, kalau yang indeks PHP ini file indeks yang sudah kita custom tadi ya. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya. Ini masih SMA Islam Kepanjen. Kita coba refresh. Nah, sudah berubah SMAS Jajagu. Oke. Berikutnya merubah ini gambar eventnya ini. Ya, gambar eventnya ini ada di mana gambar eventnya ini? Gambar eventnya ada di ini, folder login file. Ya. Folder login file, kita masuk ya, boleh lewat yang sebelah kiri ini atau ini, double klik. Ya. Filenya apa? Nah, filenya adalah SMAI-COP. Nah, ini SMAI-COP. Kita bisa coba lihat di sini. Kita download. Ya, kita lihat hasil gambar downloadnya. Nah, kan? Ini kan? Sama nggak dengan ini ya? Nah, sama kan? Gimana cara merubahnya? Ya, kita download gambarnya ya, yang SMAI-COP itu. Ya, ini SMAI-COP. Ya, tampilannya seperti ini. Kemudian kita lihat propertiesnya. Klik kanan di gambarnya, kemudian pilih properties. Apa yang kita lihat di propertiesnya? Kita lihat ukuran gambarnya. Ya, kita bisa lihat di sini. Ukurannya adalah 2212 pixel sama 404. Artinya apa? Kalau kita ingin membuat gambar yang baru, maka usahakan ukurannya sama seperti ini. Sehingga nanti pasangnya, ya, tampilnya ya setelah kita pasang itu pas ya. Baik, kita coba sederhana saja. Misalkan kita pakai aplikasi edit sederhana ya. Kita misalkan pakai Paint. Kemudian kita image propertiesnya, kita samakan dengan ini. Lebarnya mana tadi ya? Ini 2212.
Kemudian tingginya 404. Ya, pixel ya. Jangan lupa pixel. Oke, jadi seperti ini. Ya, oke. Ya. Misalkan saja ini hanya contoh. Kita kasih gambar, misalkan ini hijau. Misalkan saja kita kasih teks. Misalkan CBT, PAS, SMAS, Jajaku. Hanya sekedar contoh saja. Ya, karena ini hanya contoh, maka silakan menggunakan grafis yang lebih bagus lagi dari sekitar contoh. Oke, seperti ini. Kemudian kita simpan. Untuk simpannya kita samakan dengan ini, ya. Kita samakan dengan file SMAI-COP ini, ya, biar enak kita replace ya, kita tindih. Mana tadi? File save as, ya, PNG. Ya, tadi sepertinya PNG ya. Ya, ini ekstensinya PNG. Ya, download, kemudian ini SMAI-COP kita pilih namanya ini biar sama. Kemudian kita save. Ada pertanyaan replace, pilih yes. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke web minnya di sini. Ini SMAI-COP yang tadi. Ini di rename saja. Ya, biar tahu aslinya. COP aslinya seperti itu. Ya, kayak yang tadi ya, kayak yang di file index tadi. Kemudian kita upload file gambar yang sudah kita miliki tadi, yang kita edit ini. Oke. Upload. Kemudian kita coba refresh, hasilnya bagaimana. Jika pada saat refresh kok belum berubah, berarti kita perlu untuk melakukan clear history. Kenapa seperti itu? Karena tadi kita menggunakan nama file yang sama, ya. Kemudian kita hanya melakukan replace file, sehingga bisa jadi history di browsernya masih membaca file yang lama. Sehingga kita perlu clear history, ya. Ambil contoh, kita buka lagi di browser yang lain. Misalkan kita clear history di browser Mozilla, tadi kita pakai Chrome. Kita coba akses, ya, 0200-nya. Kita lihat, ya, sudah berubah ya. Jadi tadi kita sudah merubah identitas ini di kiri atas yang semula SMAI sekarang menjadi SMAS Jajaku, hanya contoh saja. Kemudian yang gambar ini tadi yang semula gambar untuk keterangan USP BKS sekarang sudah berubah CBT PAS SMAS Jajaku. Kemudian untuk petunjuknya ini ya silakan bisa kita custom. Nah, bisa kita custom menggunakan apa? Menggunakan tadi file index ya. Kita kembali lagi ke file index di login V3 ini ya, index ini. Ya, kita bisa pakai yang tadi, yang ini. Index ini. Kemudian kita bisa cari, scroll ke bawah sepertinya. Lainnya ada petunjuk loginlah sesuai akun di kartu ujian ya. Sedang aktif, silakan hubungi Prof. Ruan, kerjakan dengan jujur. Misalkan ya. Misalkan kita ingin menambahi misalkan atau mengedit ya, terserah ya. Kita tambahi misalkan
sebentar ya, font. Oke, misalkan 4 berdoa sebelum mengerjakan, misalkan saja. Ya, kita simpan. Oke, kemudian kita upload lagi di sini. Ya, upload, file upload. Kemudian indeksnya tadi upload ya. Sekarang kita coba refresh. Nah, kita amankan sekarang 4 berdoa sebelum mengerjakan. Ya, oke. Mudah bukan? Sekian video dari Jajaku Channel. Semoga ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik tanda lonceng biar tidak tertinggal video update dari kami. Siapa tahu ada manfaatnya. Jangan lupa di share, siapa tahu rekan-rekan atau orang lain juga memerlukan informasi ini. Jumpa lagi di video berikutnya.